Di sini hamba-Mu berdiri, siap untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan aku mengaku bahwa apa saja yang ku ketahui, semua yang ku pelajari, tidak ada artinya kecuali aku mendapat kasih karunia-Mu. Turunlah atas hamba-Mu pengurapan-Mu, hikmat, marifat, pengajaran, supaya aku boleh mengajar anak-anak-Mu di sini. Urapi kami semuanya Tuhan, dan berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, supaya kami bisa mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Lalu oleh pendengarannya kami memiliki iman, lalu di atasnya kami hidup, nama Tuhan dipermuliakan. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Aba, curahkan isi hati-Mu. Berikan kepada kami apa yang dunia ini tidak bisa berikan. Kami mau menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan saudara duduk. Amin. Oke, buka dengan saya 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Dua ibadah tadi saya berbicara tentang pentingnya satu perjanjian, karena Tuhan tidak bergerak atau Tuhan tidak bertindak tanpa dia buat perjanjian. Tuhan selalu bergerak dengan perjanjian gitu. Nah, Alkitab pernah diam selama 13 tahun. Artinya Tuhan tidak berbicara dengan Abraham selama 13 tahun karena Abraham melanggar perjanjian. Itu penting saudara tahu. Kenapa? Ismail lahir. Ya kan? Tuhan buat janji dengan Abraham tidak pegang teguh perjanjiannya. Dihampiri Hagar dan lahirlah anak yang tidak diizinkan. Nah, dalam 13 tahun Tuhan tidak bicara. Serius Tuhan dengan perjanjian. Nah, kalau Kejadian 18 itu paling powerful karena Abraham memperbaharui perjanjian dengan Tuhan. Begitu Abraham memperbaharui perjanjian, Tuhan datang. Tuhan meneguhkan perjanjian. Jadi ini Tuhan. Nah, pelajarannya saudara-saudara bisa dapat adalah jangan keluar dari perjanjian. Kamu boleh jatuh, kamu boleh gagal berkali-kali, selagi masih ada nafas, Tuhan tidak gagal dengan kamu. Kamu gagal, Tuhan tidak gagal. Dia tidak bisa gagal. Dan kegagalanmu, kejatuhanmu tidak bisa membatalkan Tuhan. Jadi saya mau mengajak saudara untuk bangun kepercayaan yang benar, jangan yang salah. Kepercayaan yang salah itu begini, karena saya udah gagal, Tuhan udah gak mungkin lagi tolong saya. Berkali-kali saya gagal. Nah, ini kamu sedang dengar suara lain. Dengar, kalau Tuhan mau pakai kamu, dia tidak butuh riwayat hidupmu. Dia gak butuh riwayat hidupmu. Dia gak butuh riwayat hidupmu. Kurikulum vitemu tidak dipakai sama Tuhan. Tuhan pakai kamu karena kamu manusia. Yang penting kamu orang, dia pasti pakai kamu. Oke, saya ambil cerita besar aja dari dua kebaktian tadi. Alkitab itu satu narasi besar. Alkitab itu tentang Tuhan, bukan tentang kita. Kita terlibat dalam cerita itu. Nah, jadi di Alkitab, kalau saudara baca Alkitab, saudara lihat dia sebagai narasi, jangan direduksi sepotong-sepotong. Jadi dia besar gitu, saudara lihat. Nah, di situ saudara bisa tahu. Kita ini diingini Tuhan. Tuhan pengen punya teman, punya keluarga, lalu dia buat manusia. Malaikat cuma makhluk kudus gitu ya. Kalau saudara baca benar-benar. Nah, jadi keputusan Tuhan bahwa tiba-tiba muncul di hatinya gini, kita buat manusia deh, supaya mereka jadi sahabat kita. Kata yang dipakai ini, manusia adalah God representative. Manusia adalah Allah yang bisa dilihat. Manusia adalah perwakilan Allah. Allah roh, Allah nggak kelihatan. Jadi Adam dibuat sebagai God representative. Nah, makanya proses penciptaannya berbeda dengan malaikat, dengan apapun. Adam diciptakan di Eden. Kata Eden diterjemahkan sebagai presence, hadirat. Jadi nafas manusia ada dalam hadirat Allah. Luar biasa nggak tuh? Nah,
Cuman satu-satunya makhluk yang dibilang Tuhan buat mereka segambar dengan Tuhan. Malaikat nggak segambar. Nah, dalam cerita Allah, terlibatan manusia di sini. Nah, kalau saudara lihat gini, sekarang karena dosa, karena semua, kita kehilangan apa dari cerita ini? Kita kehilangan tujuan kenapa kita ada. Nah, kita kehilangan tujuan karena kalau saudara berhasil tanpa yang Tuhan mau, saudara berhasil ke arah yang salah. Ini. Nah, gereja perlu bawa umat datang ke tujuannya. Makanya buku yang laris namanya Purpose Driven Life. Orang ingin tahu tujuannya kemana gitu. Nah, ada 5 tujuan hidup manusia. Saya nggak bilang 5, saya cuma bilang 1 karena dia ada di urutan pertama. Tujuan manusia adalah pertama penyembahan. Jadi manusia makhluk penyembahan. Nah, sudah 2 ibadah saya kupas penyembahan terus. Kali ini saya tertuntun untuk hal yang lain. Jadi saya cuma cerita garis besar aja buat saudara. Nah, dalam keterlibatan manusia, Allah buat perjanjian dengan manusia. Perjanjiannya dilanggar. Tuhan enggak frustrasi gara-gara itu. Akibatnya kan kita yang melanggar, kita yang susah. Tuhan kan nggak susah gitu. Gitu loh. Dulu namanya Adamic Covenant. Dengan Adam dibuat perjanjian, bagus banget. Semua. Adam gagal. Nah, udah Tuhan pelan-pelan. Tuhan sudah cerita. Baca kitab-kitab ilahi. Filipi, Efesus. Nah, saudara lihat itu rencana Tuhan tuh. Sampai datang Abraham. Nah, terjadi namanya perjanjian Abraham. Abrahamic Covenant. Udah bagus. Maka dia bilang, tinggallah orang tuamu. Tinggalkan bapakmu, anakmu. Tinggalkan ke tempat yang aku tunjukkan. Nah, itu bukan panggilan bertobat. Itu panggilan untuk menerima warisan. Makanya dia bilang, tinggalin dulu keluarga lo. Kalau panggilan untuk bertobat, Tuhan mau seluruh Ur-Kasdim bertobat. Nah, tapi pertama Tuhan deal dengan Abraham adalah, Tuhan mau Abraham keluar, Tuhan beresin Abraham, Tuhan bentuk Abraham, Tuhan jadikan Abraham. Setelah itu baru kembali. Makanya janjinya dia bilang ini, olehmu semua kaum di bumi akan diberkati. Nah, dalam perjalanan Abraham langgar perjanjiannya. 13 tahun Tuhan udah ngomong karena Ismail. Nah, pasal 18 Abraham berubahkan perjanjian, dia perbaharui perjanjian dengan Tuhan. Tuhan mulai lagi. Ishak jalan. Tapi keturunannya gagal lagi kan? Gagal. Tuhan udah gagal. Saudara lihat, Tuhan terus ada. Sampai namanya Davidic Covenant. Daud gagal nggak? Gagal. Saya sudah baca bukunya Daud berapa puluh, saya sudah nggak hitung. Saya bisa simpulkan begini, Daud jatuh sesering dia berdiri. Daud. Itu saya bisa simpulkan seperti itu. Terus Tuhan gimana? Nggak peduli Tuhan. Tuhan nggak peduli. Yang hebat di Daud bukan dosanya. Nah, kita terlalu tertarik dengan dosa sih. Daud aja berzina, gue juga boleh dong. Kita jadi gitu kan? Gitu. Padahal bukan dosa Daud yang menarik Tuhan, tapi gini, Daud mencari Tuhan, merindukan Tuhan seperti burung pipit merindukan matahari. Ini dia. Itu makanya Tuhan dah langgar perjanjiannya dengan Daud. Saudara lihat gak? Perjanjian baru dibuka dengan Yesus, keturunan Daud. Lihat itu. Perjanjian baru ditutup dengan Yesus, putra Daud juga. Lihat itu. Daud yang mana? Daud yang gagal-gagal itu. Nah, di sini saudara bisa lihat manusia berharga buat Tuhan. Nah, saya kepingin saudara tangkap ini, manusia berharga buat Tuhan. Ada yang paling berharga sampai Tuhan tinggalin tuh sorga, saudara, satu perjalanan yang jauh ke bumi, cuman untuk dapat hati saudara. Betapa pentingnya hatimu. Betapa pentingnya hatimu. Nah, kalau Yesus cuman sebagai tiket ke sorga, orang lain bilang ini, saya juga punya tiket ke sorga. Nah, kita terlalu ada cerita yang berubah. Kalau begitu dengar gereja sama Yesus, yang kita ingat cuma gini, pengampunan dosa, lalu mati masuk sorga. Aduh. Padahal ada tawaran lain selain keselamatan, selain sorga itu, bahwa
Kamu hidup untuk apa? Ini yang kita hilang dalam ceritanya Allah. Tuhan kepingin kamu jadi anak-anaknya yang dapat diajak kerjasama. Keren gak? Oke, saya simpulin. Jadi manusia tujuannya apa? Untuk menjadi perwakilan Allah di kosmos ini, di bumi ini. Adam pertama adalah God representatif. Perhatiin, malaikat nggak diperlakukan gitu loh. Perhatiin apa yang Tuhan buat dengan Adam. Waktu Adam jadi, ini yang Tuhan buat. Ini yang Tuhan buat. Tuhan treat Adam, Tuhan memperlakukan Adam seperti Tuhan. Hebat nggak tuh? Adam, Tuhan perlakukan kayak Tuhan. Tuhan jalan, Tuhan ngobrol dengan Adam. Tuhan bilang begini buat Adam, Adam, kalau lu bilang itu gajah, gajah. Benar nggak? Kalau kamu bilang pohon itu duren, duren. Nah, itu Tuhan memperlakukan dia kayak Tuhan. Tuhan udah bawa daftar nama binatang-binatang, terus Tuhan bilang gini, nah lu hafalin ya, minggu depan gua tanya lagi. Nggak gitu. Saudara lihat nggak? Saudara bisa lihat nggak? Bukankah kamu juga memperlakukan anakmu seperti kamu? Kita yang berdosa aja kayak gitu. Ada seorang bapak, anaknya terus bikin susah, masuk penjara. Bapaknya tebus, keluar. Berapa bulan lagi, masuk penjara lagi. Tebus, keluar. Dia buat. Lama-lama bapaknya bangkrut. Karena kerjanya nebus anaknya aja. Lalu teman bapaknya datang. Dia bilang gini, anak lu bikin susah, kalau anak gua buang tuh. Saudara dengar, ini orang berdosa yang ngomong. Bapaknya bilang gini, kalau dia anak kamu memang saya buang. Tapi dia anak saya. Saya cuma baca loh, saya cuma baca literatur. Tapi saya duduk, saya cukup nangis. Maksud saya gini, saya ketipu bertahun-tahun. Saya seperti menghukum diri saya kalau saya salah. Pengen, bapak yang salah, dia bilang gini, kalau anak lu gue buang memang. Tapi dia anak gue. Memang saya bangkrut, tapi dia anak saya. Makanya saya berani buat itu. Kamu tahu bapak di surga bikin itu buat kamu. Kamu tahu gak malaikat gak boleh panggil Tuhan Bapa? Malaikat dilarang panggil Tuhan Bapa. Kamu panggil dia Bapa. Malaikat jatuh, buang. Kamu jatuh, Bapa menangis. Bapa turun, Bapa tebus, Bapa cari kamu. Dengan tahu ini, sudah cukup mendorong saya menyembah dia. Saya gak perlu diancam, gak perlu dipaksa menyembah Tuhan. Hanya dengan mengerti betapa berharganya saya. Coba baca buku-buku tuh, jangan buku-buku akademis yang bedah. Apa ke? Coba kamu baca John Newton, seorang ateis, pedagang budak. Udah dagang budak, budaknya diperkosa lagi. Kalau saudara jadi Tuhan kira-kira apa? Kita bikin dia kayak kutu busuk kan? Kita injek-injek dia pasti kan? John Newton. Pedagang budak, bawa budak banyak dari India, dari Afrika, mau bawa ke Eropa, bawa begini, di tengah jalan diperkosa satu-satu. Ateis. Bayangin orang kayak gini. Tuhan datang ke John Newton. Waktu dia kena badai, teriakan dia cuma ini, Tuhan tolong. Hebat juga orang ateis bisa panggil Tuhan. Dan Tuhan tolong, mas. Sudah tahu akibat dari Newton ditolong Tuhan. Dari 200 lagu, salah satu lagu yang paling dinyanyikan berabad-abad, Amazing Grace. Ada kata amazing, bukan cuman grace. Sudah tahu grace? Grace itu bukan bahasanya di perusahaan Toyota, Sony, Reebok, Nike. Dunia ndak punya bahasa grace, anugerah. Dunia ndak punya. Itu bukan bahasanya dunia. Dunia tuh nggak mungkin kasih penghargaan buat orang, buat pelacur. Nggak pernah. Buat orang gagal. Kalau kamu di perusahaan, nggak ada perusahaan nerima pelacur. Nggak ada. Kamu mau Mercedes, mau minta BMW, kamu performance di perusahaan itu. Kasih cuan yang banyak, lu dapat bonus. Tapi sama Tuhan, gak ada gitu.
Makanya itu grace, itu bahasa di gereja. Bahasa di gereja nggak ada orang cacat, gagal, nggak ada harapan, lalu dapat penghargaan. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, Newton dalam pengalaman hidupnya, dia lihat Tuhan. Dia tinggalin kapalnya, dia lari, dia ketemu Tuhan. Saya mau bilang, kalau kekristenan kita tanpa pengalaman diubahkan, kita sedang gagal jadi Kristen. Newton, sepanjang hidup Newton dalam 40 tahun lebih, dia cuma khotbah satu tema. Tuhan datang dalam badaimu. John Newton. Amazing grace. Ada kata amazing di balik grace itu. Amazing grace. How sweet the sound. Grace itu bunyinya indah. Karena buat kamu yang gak dihargai, bahkan sudah tidak percaya diri sendiri, bagi Tuhan ada grace, ada anugerah. Itu indah banget, saudara. Nah, ini kekristenan. Ini kekristenan. Satu kali di Wembley Stadium di Inggris, ada rock concert, cari dana untuk Afrika. Musik hingar bingar, musik itu ini generasi saya ya. Jadi ada Guns N' Roses, ada grup-grup gitu, dan dikatakan selama konser itu, di sepanjang konser itu seluruh stadium penuh dengan asap ganja. Orang udah mabok, hanyut ganja, musik hingar, ratusan ribu watt sound system, bung bang bung bang bung bung. Itu ceritanya mau cari dana untuk Afrika. Di akhir dari konser itu, ketua panitianya telah memilih seorang penyanyi opera dari Afrika untuk menutup konser. Penyanyi opera perempuan, dia keluar tanpa iringan musik. Gak ada yang kenal dia. Begitu dia keluar sendirian, hitam, pakai baju lurus-lurus gitu, nyanyi di depan. Saudara tahu, seluruh penonton teriak, dan perempuan ini tutup konser itu dengan nyanyi lagu yang udah ditulis 200 tahun. Amazing Grace. Waktu dia nyanyi, Amazing Grace, how sweet the sound. Orang teriak, woi, mereka panggil lagi grup-grup kesayangan mereka, mereka teriak, Guns N' Roses, Guns N' Roses, mereka panggil grup, dia nyanyi ya. Tanpa iringan, nggak ada piano, nggak ada apa yang iringnya, dia nyanyi kapela. Waktu dia nyanyi ayat kedua, satu stadium diam. Waktu dia nyanyi ayat ketiga, ada bilang through many danger, dia bilang melewati banyak jebakan maut. Itu grace. Dia nyanyi, stadion berubah. Hampir separuh ikut menyanyi. Semua wartawan, semua infotainment bilang ini, kenapa bisa berubah jadi kebaktian ya? Gampang. Dunia lapar, haus, butuh akan anugerah. Gampang banget. Saya tidak pernah baca di Alkitab Tuhan ketemu pelacur lalu bilang gini, pelacur kamu. Tidak pernah. Tuhan sangat sopan dengan perempuan. Tapi kepada ahli Taurat, aduh Tuhan ngomongnya, kamu seperti kuburan yang dilapur putih, dalamnya mayat tulang belulang. Sama orang yang ahli Taurat itu tidak pernah baca buku porno loh. Tapi Tuhan kayak benci banget sama mereka. Saudara tidak? Nah, ini hal yang luar biasa, saudaraku. Amazing grace. Tuhan kita dahsyat. Itu, saudara perlu kenal Tuhan seperti itu. Saudara perlu kenal Tuhan yang baik. Jadi gini, kalau kamu nggak ngerti, ya nggak ngerti. Ya udah nggak ngerti. Gitu. Tapi jangan bangun kepercayaan yang salah. Tuhan nggak adil. Tuhan begini, jangan. Kamu mesti selalu bangun di dalam gini, dia Bapa yang baik. Tahu nggak, kalau kamu sedang bangun kepercayaan bahwa dia Bapa yang baik, kamu punya harapan untuk minta lagi. Tapi kalau kamu udah hukum dirimu, kamu udah bilang, ya memang, gue udah gagal sih berkali-kali. Saya nggak bohong buat saudara. Kalau saudara dengar pengkhotbah yang nggak pernah gagal, yang hebat terus, saudara cuma dengar orang itu ngomong tentang pembenaran diri dan penghakiman.
Kalau orang nggak pernah broken, kalau orang nggak tahu gagal, dia nggak tahu mengucap syukur. Bahkan dia nggak menghargai anugerah Tuhan. Ini paling luar biasa. Saudara tahu, saudara pernah ditolak, Tuhan juga pernah ditolak. Satu kali saya baca tentang Nelson Mandela. Nggak dibilang dia rohaniawan. Nggak dibilang dia aktivis gereja. Nggak dibilang. Saya nggak tahu. Cuman ini tentang Nelson Mandela. Waktu dia di penjara, sudah 20 tahun lebih dia di penjara. Dan tiap pagi dia punya nomor 46666. Dia bilang ini, Mr. Mandela. Dipanggil tiap pagi. Sipir penjara panggil dia. Setiap kali Mandela keluar, dia dibawa ke toilet. Kepalanya ditaruh di kloset. Dan dia dikencingin. Tiap hari. Nelson Mandela. Waktu dia keluar dari penjara, 1 tahun dia kampanye dan dia jadi presiden. Waktu persiapan pelantikan presiden, protokolnya bilang gini, Mr. President, semua sudah siap. Ada satu yang kamu harus pilih. Siapa orang yang akan bawa Alkitab untuk kamu disumpah di depan? Dia tunjuk, dia sebut nama sipir penjara yang kencingin dia tiap hari. Kalau kita keluar penjara, yang kita pikir orang pertama yang kita bunuh siapa? Dunia akan lihat anugerah dari gereja. Nggak dibilang dia Kristen atau dia rohaniawan, nggak. Cuman dibilang Nelson Mandela. Mahatma Gandhi. Waktu dia sekolah, di rumah ibu kosnya, dia ketemu Alkitab Perjanjian Baru. Dia baca. Dia jatuh cinta dengan Yesus. Benar-benar gak bohong. Dia suka Yesus. Dia tiru Yesus. Dia puasa seperti Yesus. Dia punya murid 12 seperti Yesus. Dia puasa seperti Yesus untuk kemerdekaan India. Lalu dia pikir ini pasti luar biasa. Dia ke gereja. Waktu dia masuk gereja, dia ditolak. Karena tulisan di depan gereja gini, white only. Dia bilang gini, ini gak ada di Alkitab. Dia nangis. Sejak itu dia tolak kekristenan. Saudara, dalam pidato kenegaraan dari India yang pidato Mahatma Gandhi, dia baca Matius 5, khotbah di bukit, pidato kenegaraan. Berbahagialah orang yang miskin di depan Allah. Berbahagialah orang yang dia baca Matius 5. Tapi dia gak jadi Kristen. Dia bilang, I don't like Christian. I like your Christ. Dia bilang kalau orang Kristen hidup seperti di Alkitab, India sudah jadi Kristen. Kira-kira kalau Tuhan mau berkati satu bangsa, alasannya apa? Pendapatan per kapitanya? Alasannya apa Tuhan mau berkati satu bangsa? Saya tidak ngarang. Satu kali saya baca buku dari Loren Cunningham, presidennya Youth with a Mission. Saya baca. Dia bilang begini. Ada berapa penulis, salah satu pengamat China untuk majalah Time di Hong Kong. Dia bilang begini, ini alasan Tuhan berkati satu bangsa, kalau bangsa itu kembali kepada Alkitab. Wow, yang nulis Loren Cunningham. Dia bilang begini, data 2005, kekristenan di Cina, underground, hampir mencapai 200 juta. Dia bilang kalau mereka jadi negara, maka mereka menjadi negara ke-12 yang terbesar di dunia. Nah, pengamat dari Cina ini, untuk pengamat Cina di majalah Time, dia bilang ini, kalau Cina dalam 20 tahun nanti populasi kekristenan meningkat, mereka akan take over semua di dunia ini. Alasan Tuhan memberkati, kalau kamu kembali ke Alkitab. Kenapa? Karena di dalam Alkitab Tuhan mengikat
perjanjian dengan manusia. Tuhan punya nama, ada banyak. Salah satu namanya Allah perjanjian. Kalau kamu berpegang teguh dengan perjanjian Tuhan, wow, kamu akan lihat. Wow, Cina. Makanya bilang, di mana ada matahari, di situ ada orang Cina sama orang Batak. Pilih. Kalau mereka sampai jadi Kristen, wow. Maka Alkitab akan berubah. Pada mulanya Allah menciptakan bumi. Setelah itu, everything made in China. Saudara lihat? Saudara, wow. Benar. Saudara lihat, saya kalau baca perjalanan misionaris, bagaimana India diubah semua. Ini loh cerita yang indah, yang hilang. Sebenarnya manusia tuh semua mau Tuhan ubah. Semuanya mau Tuhan ubah. Semua mau Tuhan ubah. Nah hari ini, saudara sedang mengeluh apa? Mari buka dengan saya kitab Habakuk. Tadi 1 Korintus belum kita baca ya? Oh ya, 1 Korintus 13. Ayat 11. Satu aja. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Nah, hari ini saya cuma mau gini. Mau nggak kita pindah level? Gitu. Kamu dewasa secara umur, tapi kamu kekanak-kanakan secara rohani. Ini yang terjadi di gereja. Gereja kayak begini, childish. Kita kekanak-kanakan secara rohani. Gitu. Nah, saya cuma mau dorong saudara. Saya mau coba gelisahkan saudara sendiri. Maksudnya gini, saya sangat suka dengan penyembahan. Saya kesini salah satu yang saya rindu penyembahan kalian di sini. Tapi kalau saya lihat respon saudara, maaf, saya bisa salah ya. Kalian boleh lempar saya pakai sepatu dari depan, gitu ya. Maksud saya begini, saudara berdiri disuruh, tepuk tangan disuruh, semua disuruh, duduk disuruh, bersorak disuruh, sepanjang tahun semuanya disuruh. Itu namanya sekolah minggu. Nah, bagi saya ini childish. Nah, bisa nggak kamu kalau worship? Wow, kalau kamu worship, pengen segini banyak orang. Aduh, mestinya kalau kamu worship. Coba, bisa nggak kamu berdiri aja? Nggak usah tunggu disuruh. Maksudnya gini, begitu kamu dengar lagu, begitu kamu rasa, wow, begitu hatimu terangkat, kamu berdiri dong. Kenapa berdiri? Ada raja di sini. Coba presiden masuk. Wah, cuman kita ngeremehin banget. Ada raja, kamu berdiri dong. Cuman kita kan merasa kita, timur. Kamu berdiri orang lihat di sebelah. Nah, jadi kamu malu sama orang di sebelah. Padahal kita nggak minta beras sama dia, nggak minta makan sama dia, nggak minta kos pulang sama dia, kata gitu. Maksudnya ini urusan keselamatan lagi, bayangin. Maksudnya bisa nggak, saudara? Waktu worship kamu berdiri. Wow. Ada yang hilang dari gereja-gereja besar, gereja-gereja modern dalam worship. Ada yang hilang. Yang pertama, ketulusan. Yang kedua, kekaguman. Kita lupa, men, dia yang kasih napas. Gitu. Wah, kalau saudara, tapi saya suka tim ini, ya mereka nyembah aja, mereka nggak perlu paksa-paksa kalian, karena penyembahan memang nggak boleh dipaksa. Gitu. Penyembahan nggak boleh, Tuhan nggak mau terpaksa disembah. Dengar ini, nggak ada orang terpaksa masuk surga, bos. Nggak. Kamu pilih, kamu di sana apa enggak tuh kamu yang pilih. Gitu. Dengar, kita sudah didesain untuk hidup kekal. Sudah, manusia sudah didesain untuk hidup kekal. Karena dia Tuhan, kita segambar dengan dia, kita didesain untuk hidup kekal. Setelah iblis masuk dalam narasi cerita ini, dengar, kekekalan jadi dua sisi. Kekal dengan Yesus dan kekal di luar Yesus. Saya simpulkan ya, kalau cuma mau hidup kekal, nggak usah percaya Yesus, kamu pasti hidup kekal. Pertanyaannya gini, di mana? Itu pertanyaannya di mana? Nah itu luar biasa kalau buat saya. Jadi saya punya alasan mau nyembah dia, gitu. Saudara, yang terbaik yang kamu bisa kasih bukan duit.
Izinkan saya jujur, kita bohong. Kita nggak kasih yang terbaik kok. Udah kita pakai kok, baru kita taruh sedikit di sini kan. Bahkan nanti keluar dari sini, kamu pergi makan, pergi semua, total lebih banyak dari yang lu kasih. Jadi bukan yang terbaik yang lu kasih. Kita sedang bohong tiap minggu, bilang ini yang terbaik. Apa yang terbaik dan masuk akal yang saudara bisa kasih untuk Tuhan? Ucapan syukur. Itu yang paling jujur. Tapi kalau ucapan syukurnya kita gagal, udah gagal semuanya. Sebab itu saya mau dorong saudara minggu depan, saudara dari rumah setting hatimu datang untuk memberi. Beri apa? Ucapan syukur. Jadi waktu penyembahan naik, kamu nyembah. Masa bodoh sama yang lain. Ini Hana buat itu. Dalam cerita Alkitab, Hana buat itu. Hana dihina karena mandul. Merupakan aib bagi semua perempuan Yahudi kalau dia mandul. Itu kayak kutukan sekali. Tiap hari diejek-ejek Hana di rumahnya. Hana datang ke Bait Allah. Dan dia katakan dia berdoa. Kata lain bilang ini, dia worship God. Dia nyanyi. Dan lucunya Eli, gembala sidangnya, Eli lihat begini. Hana lagi nyanyi, nangis. Eli nanya gini, kenapa mabok? Kira-kira kalau Paniko nanya gitu sama saudara-saudara masih balik lagi ya ke sini? Kalau gembala mau nanya gitu, kamu lagi nyembah nangis terus gembala mau nanya gini, kenapa bu mabok? Kira-kira gitu. Kira-kira kamu masih balik lagi ya ke gereja kayak gini nih? Ha? Saudara bayangin, itu gembala sidangnya bisa nggak tahu dia punya perasaan. Kenapa Hana cuma nyanyi dan dia bernasar di sesama Tuhan? Gini, yang saya mau cerita begini. Dalam worship, saudara jangan main-main. Mimbar ini tidak penting karena pengkhotbah naik. Terserah pendeta lain ya, ini saya. Mimbar ini tidak jadi penting karena saya naik. Tahu yang penting? Tadi 20 menit saudara menyembah dia. Tuhan dah rindu dengar pengkhotbah bos. Sorga nggak suka tuh dengar khotbah. Tuhan rindu dengan penyembahanmu. Saudara, serius. Saya mau bilang, dengar tentang Hana sekali lagi. Hana nyembah Tuhan. Tahu Hana minta apa? Cuma minta anak supaya nggak malu. Tuhan, beri aku anak laki-laki. Kiranya rohmu mendengar. Dengar saya. Hana cuma minta anak. Tuhan kasih nabi. Oh, Samuel. Hana cuma minta anak. Hana nggak bilang, anak gue jadi nabi ya? Enggak. Dia cuma minta anak. Supaya nggak malu. Tuhan kasih nabi. Apa masalahmu hari ini? Lihat Habakuk. Habakuk. Kayaknya kamu nggak pernah baca deh kitab ini ya. Dari muka kalian lihat ke saya tuh kayaknya kalian curiga banget sama saya. Habakuk sebelah mana itu dia? Agak jauh dari Wahyu ya, gitu. Oke? Gitu. Habakuk 1 ayat 2 dan 3 itu aja. Ya. Habakuk 1 ayat 2 dan 3. Sudah? Lagi, agak jauh dikit. Ya lagi. Padahal saya nggak lihat tuh. Habakuk 1 ayat 2 dan 3. Nah lihat, ini nabi. Saudara, ini nabi loh. Ngeluhnya kayak gini. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperhatikan kepadaku, memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya aniaya, kekerasan ada di depan mataku, perbantahan, pertikaian terjadi. Ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Bukankah ini lagi terjadi di bangsa kita? Tidak pernah muncul keadilan. Orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk. Nabi ini mulai dengan mengapa? Hari ini apakah saudara orang yang teriak di tengah malam lalu bertanya sama Tuhan, mengapa? Berapa lama Tuhan? Atau pernahkah kita berpikir kalau kita boleh diizinkan masuk ke ruang pengadilan sorga? Kita berhadapan dengan hakim paling adil, paling segala di dunia. Kita berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kita bilang, maaf Tuhan. Bukan saya nggak hormat Tuhan. Tapi
Tapi saya cuma mau nanya mengapa? Mengapa? Tiap saudara punya pengertian, punya cerita tentang kalimat itu. Mengapa? Mengapa? Bukan saya meragukan Tuhan, hanya saya nggak ngerti. Pertanyaan mengapa, kalau itu tulus dari hatimu, kamu nggak kurang ajar dengan Tuhan. Pertanyaan mengapa, teriak mengapa, kalau itu tulus dari hatimu, saya mau bilang kamu tidak sedang kurang ajar dengan Tuhan. Murid yang hebat, murid yang paling tanya mengapa, mengapa. Dan guru yang hebat, guru yang kasih waktu untuk pertanyaan itu. Guru yang berhasil, guru yang tahu. Lebih banyak murid ini nanya, dia akan jadi hebat. Kalau itu tulus dari hatimu, mungkin sampai hari ini kamu masih orang yang berapa lama Tuhan. Kata mengapa untuk Tuhan, bukan kurang ajar. Kata mengapa sedang bilang Tuhan beritahu jalanmu. Saya ingin jadi duplikat dari hikmatmu. Mengapa Tuhan? Saya cuma ingin ngerti kenapa kegilaan ini datang dalam hidupku. Cuman untuk itu saja Tuhan. Itu bukan kurang ajar. Pernah dengar Musa berdoa? Berbeda sama kita. Kita doa, kita pikir Tuhan tuh orang Solo. Mesti dibacain puisi, rayu-rayu gitu. Saudara lihat itu? Saudara pernah dengar Musa berdoa? Tuhan bilang buat Musa begini, Musa ambil tongkatmu dan suruh bangsa ini berjalan. Loh, ini yang suruh Tuhan. Harusnya Musa begini, yes bos, siap. Jalan. Enggak, saudara baca kitab Keluaran. Waktu Tuhan bilang gini, Musa suruh bangsa ini berjalan. Musa berdiri, Musa bilang gini, jangan suruh kami pergi Tuhan. Kecuali engkau berjalan di depan kami. Itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Bukan berarti dia meragukan Tuhan. 3 juta orang sedang dia pimpin. Dia bilang, Tuhan, kecuali engkau yang berjalan di depan kami. Apa yang akan dikatakan bangsa lain waktu mereka melihat kita umat pilihanmu? Apa yang membuat kami berbeda dengan orang lain? Kecuali engkau berjalan di depan kami. Itu tanda orang punya hubungan. Itu kata mengapa. Bukan kurang ajar. Tapi kalau itu tulus. Kalau itu tulus dari hatimu. Mengapa artinya saya cuma ingin mengerti. Saya ingin sependapat denganmu Tuhan. Itu kata mengapa. Jangan takut berteriak seperti itu. Saya mau jadi duplikatmu. Saya ingin ada di sumber-sumbermu. Beritahu saya Tuhan. Mengapa? Tahu ke saudara orang yang diurapi. Mengalami banyak hal. Saya punya ini yang salah. Bahwa waktu kita diurapi. Semuanya mulus. Setelah saya jalani, wah ampun, nggak ngerti banyak hal. Padang gurun di depan, baru saya ngerti. Ternyata persoalan ini cuma bikin gini, supaya saya nggak percaya sama kedagingan saya. Saya cuma mesti percaya sama Tuhan. Itu. Saya pikir kalau kita diurapi Tuhan, tenang, nyanyi main gitar, puji Tuhan, beres. Siapa bilang? 5 menit kemudian dunia bisa gelap. Baru saya bilang, Tuhan, Tuhan. Kalau Nabi aja teriaknya kayak gini. Wow. Satu kali Tuhan panggil Musa ke atas gunung Sinai. Waktu Tuhan panggil Musa, Tuhan bilang gini, Musa, saya mau kasih lihat masa depan buat kamu. Ini Israel masih di padang gurun. Cuma bilang baik Tuhan. Terus Musa bilang gini, kamu lihat di bawah ada seorang namanya Harun. Dia abangmu kan? Oh betul. Kayaknya dia pengerja di PRJ itu kayaknya. Oh ya betul-betul. Dia pakai baju pink juga hari itu. Terus Tuhan bilang begini, Musa, saya akan buat dia menjadi imam besar. Wih, saudara keren banget. Di atas gunung, Tuhan kasih lihat gambar lengkap tentang Harun.
pakai baju efod, pakai giring-giring dari emas, pakai permata 12 di dadanya, pakai patam dari emas di kepalanya. Keren banget. Perancang dari Perancis juga nggak pernah bikin baju kayak gitu. Tuhan lagi kasih lihat, nih Harun kayak gini. Musa terkagum-kagum, Tuhan kasih lihat abangnya di atas gunung. Saudara baca, waktu Musa turun, Harun lagi ngapain? Lagi nyembah lembu emas. Lagi nyembah berhala dengan masa. Gila, Musa murka saudaraku, dia lempar itu lok batu. Dia marah, itu altar call pertama di Alkitab di situ. Musa panggil yang mau berpihak kepada Tuhan, mari maju di sini. Itu orang-orang lari maju, dia bilang ini berapa? 250.000 apa terkubur hidup-hidup. Tanah terbelah. Itu altar call pertama. Nah sekarang pendeta-pendeta yang tiru, mari saudaraku, mari. Yang bermanfaat, mari saudara, beda. Nggak sama. Saya nggak suka altar call. Musa panggil, tapi saudara, begini, pertanyaan gini. Masa Tuhan nggak tahu Harun tadi nyembah berhala? Tuhan tahu. Tapi itu nggak ganggu Tuhan. Tuhan tahu. Apa Tuhan nggak tahu kejatuhanmu? Tuhan tahu. Tapi kejatuhanmu nggak bisa batalin Tuhan. Kegagalanmu nggak membatalkan Tuhan. Musa lihat Harun, Musa bilang gini, lu beda sama yang ngoleh di atas bang. Musa berlutut, kamu beda, kamu tahu di atas toilet tadi Tuhan dandanin kamu. Harun gini, masa sih? Iya. Gua turun dulu lagi nyembah patung katanya. Itu Tuhan. Tuhan lihat cerita besar. Saudara tahu, saya baru tahu sutradara tuh kalau bikin film, dia nggak selalu mulai dari depan. Sutradara kalau bikin film, terserah dia moodnya, semuanya dia bisa kerja dari belakang, dia bisa kerja dari tengah, dia nggak terganggu karena dia kerja dengan skenario. Dia kerja dengan skenario, dia nggak terganggu. Nah dalam hidupmu, kamu suka banyak hal yang nggak enak datang. Kamu tahu nggak sutradaranya? Siapa sutradaramu? Tuhan. Waktu orang teriak, ketidakadilan, kenapa begini, semua datang pertanyaan. Kalau Tuhan begini, gua tahu kok siapa yang menang, gua yang bikin ceritanya. Kamu lihat itu. Seperti Nabi, mengapa? Nabi yang sama, Habakuk. Akhirnya dia pada kesimpulan begini, sekalipun pohon ara tidak berbuah. Aduh. Sekalipun kambing domba tidak menghasilkan. Mari jadi orang Kristen sekalipun. Hari ini kamu belum dapat jawaban. Bukan Tuhan dah jawab bos. Bukan Tuhan dah jawab. Gini. Kalau kamu dapat satu yang gampangan, dia gampang juga lepas. Kamu tahu, waduh, iblis suka sekali lu anjur. Saudara tahu, raksasa nggak ada di Mesir. Raksasa nggak ada di padang gurun. Raksasa ada di tanah perjanjian, di depan susu dan madu. Gede banget raksasanya. Di mana janji Allah udah dekat sama kamu, raksasa muncul di situ supaya kamu nggak dapat tuh susu dan madu. Jadi Tuhan sedang latih kita untuk berperang. Wah. Yang terakhir, ya. Kalau dengar ayat terakhir tuh ada roh kelegaan langsung turun di dalam saudara, ya. Gitu. Mari musik semua. Mari. Ya. Mari. Ini ada di sini lah. Ya. Gitu. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1. Sudah? 1 Korintus 1 ayat 26. Ayat 26. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Nah, ini Tuhan saya. Ini beda. Nanti saya tutup di sini. Ayat 26. Sudah ya? Saya baca. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Oke, lihat dijelasin ini. Menurut ukuran manusia itu mertuamu, gembalamu, bosmu di kantor, istri, ipar, itu manusia namanya kan ya, gitu. Menurut ukuran manusia, nggak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tuh, oke. Tetapi
Ayat 27. Apa yang bodoh bagi dunia? Aduh, ini kalau seminar leadership nih nggak laku nih. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, waduh, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia yang bermegah di hadapan Allah. Gini. Yang saya tahu dalam sejarah misi, dalam sejarah apapun, Tuhan tidak pernah pakai orang yang berprestasi. Ampuni kalau mau ada salah Pak, ya mari kita buktiin sama-sama. Dengar, ada banyak orang bisa memberi di luar. Tapi Tuhan tidak dapat kemuliaan di situ. Mau beri apa deh? Saudara lihat, kenapa Tuhan tunggu kamu gagal, bahkan sampai tidak percaya diri, baru Tuhan ambil. Tuhan selalu pakai yang nggak. Tuhan tidak butuh kamu mampu, Dia Tuhan. Tuhan tidak butuh. Oke. Tuhan pakai Pak Yanto. Tuhan pakai Pak Yanto kan dalam karir lagi bagus dong. Tuhan pakai. Saudara mari dengar. Yang saya maksud gini. Tuhan tidak butuh sedikit pun pengaruh kemampuan manusia untuk kemuliaannya. Percayalah. Dia nggak butuh. Saudara mau bangun ini, saudara perlu arsitek. Tuhan tidak perlu. Yerusalem baru, arsiteknya Yesus. Tuhan tidak perlu rumah sakit di sorga. Tuhan tidak perlu apa? Dia mampu. Kalau saya lihat 1 Korintus yang nulis Paulus, itu orang terpandai yang pernah berjalan di bumi ini. Itu Paulus. Dia yang nulis itu. Bukan Petrus, tukang ikan. Bukan, Paulus. Saudara lihat yang nulis itu. Nah mari saya bilang buat saudara. Kenapa Tuhan pakai tunggu saudara sampai nothing. Baru Tuhan panggil. Karena waktu Tuhan pakai itu, dia dapat semua kemuliaan. Itu yang dahsyat. Dia dapat semua kemuliaan. Tahu bagaimana kamu bisa jaga hidupmu? Selalu ingat dari mana Tuhan ambil kita. Kalau kamu ingat dari mana Tuhan ambil kamu, itu akan jadi rem untuk kamu gak sombong. Untuk kamu sombong. Maukah kamu menjadi yang satu-satunya di siang ini? Bilang ini aku Tuhan. Kamu tahu gak? I surrender all. Nah sudah dengar. Saya pakai analogi musik ya. Jadi kamu jadi Tuhan. Saya jadi orang berdosa. Mau diberkati? Gampang. Saya suruh selaras dengan kamu. Nah, analogi musik ini. Dia nyanyi yang utama. Kalau saya mau harmoni, saya mesti ikut dia nyanyi. Ritmenya mesti sama. Ya. Melodinya mesti sama. Saya jangan coba-coba bikin lagu sendiri. Saya mesti ikut dia. Jadi kamu ceritanya Tuhan, kamu nyanyi dulu. I surrender all. Coba. I surrender, Lord. I surrender, Lord. Oh, To Thee, my blessed Savior, I surrender. Sekarang saya harus selaras dengan Tuhan. Jadi saya akan ikut dia nyanyi. Ya, sekarang kamu nyanyi ya. Kalau saya selaras, namanya harmoni. Itu ilmu paling tinggi dalam musik. I surrender, Oh, I surrender, Lord. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender, Lord. Sekarang saya berpikir gini, duit gua, yang hidup gua, yang kerja gua, ngapain selaras sama Tuhan? Jadinya gini nih, dia nyanyi, saya bikin melodi sendiri, saya bikin ritme sendiri, sesuka saya. Kalian dengar ini? I
surrender, Lord. I surrender, oh, to Thee, my blessed Savior. I surrender. Blessed Savior, I surrender, Lord. Tadi waktu saya masuk, sarafmu terganggu nggak? Ini cuma tentang nyanyi, bos. Paling lu bilang goblok banget tuh pendeta. Udah jangan nyanyi aja. Paling gitu. Tapi ini tentang hidup. Kita ndak selaras. Maukah kamu menjadi yang satu-satunya bilang, I surrender. I surrender. Dengan lata. Kalau itu bicara, kamu ikut nyanyi. Mari kita aktivasi. Hampiri dia. Saya mau, jangan lata nyembah. Kamu dengar, kamu ikut nyanyi. Bahkan, kamu berdiri, duduk apa, jangan disuruh. Tinggalin, childish, hentikan kekanak-kanakanmu. Kamu dewasa. Untuk dia, untuk raja. Dengar. Yang kamu sembah raja. Mari. Kalau tiap saat kamu sembah raja, bergaul dengan raja, ngobrol dengan raja, sembah raja. Masa kamu gak dapat sih fasilitas raja? Masa kamu gak dapat sih? Masa kamu gak dapat sih? Masa kamu gak mampir di istananya? Masa kamu gak lihat sih semuanya? Silakan. Mari. I surrender, Lord. I surrender, Lord. Lord, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender, Lord. I surrender, Lord. Yes, Jesus. Be my blessed Savior. I surrender. Yesus Tuhan. I surrender, Lord. I surrender, Lord, to Thee, my blessed Savior. I surrender, Kalau saya saja senang lihat saudara, apalagi Tuhan. Ini menurut saya. Saya aja suka lihat respon, apalagi Tuhan. Dia tidak curang dengan kamu. Kalau kamu orang yang sedang teriak, mengapa? Berapa lama lagi? Artinya jawabannya udah di depan pintumu. Kamu cuma perlu selaras dengan dia. Kamu cuma perlu selaras. Kamu perlu harmoni dengan dia. Nyanyiannya sama. Cuman itu. Tuhan tidak minta yang lain. Tuhan tidak minta yang lain. Bapak, Engkau lebih sayang mereka daripada siapapun yang pernah bilang sayang sama mereka. Engkau lebih tahu mereka. Tidak, jangan hukum dirimu. Itu suara iblis. Jangan hukum dirimu. Makanya jangan cerita curhat-curhat sama orang. Curhat sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Kalau dokter ada jam bicara, Tuhan tidak pakai jam bicara. Kamu mau bangun tengah malam, mau apa, kamu mau teriak Tuhan, mengapa? Dia akan ada dalam kamu. Lihat saya. Di salib itu, dia pernah teriak yang sama. Mengapa? Eloi, Eloi. Mengapa kamu tinggalkan aku? Dia pernah teriak yang sama. Jadi dia bisa ngerti teriakan mengapa kamu. Dia baik toh. Dia beda sama manusia. Dia baik banget. Tuhan berkati kamu sampai keturunan ketiga, keempat, dan beribu-ribu.
Amin.